Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin berbicara, ini khusus untuk dokter-dokter. Saya itu prihatin melihat ID dan Menkes yang saling bertentangan. Sebetulnya ini tidak boleh terjadi. Menkes sebagai penyelenggara negara dari pemerintah, dan Menkes adalah bagian dari pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan program-program di bidang kesehatan. Jadi berdasarkan undang-undang yang sah. Nah, ini yang mesti kita ingat. Jadi begini, barangkali saya kembali ke zaman dahulu. Negara kita itu negara apa sih? Negara kita adalah negara bangsa. Dan kebangsaan ini yang memicu adalah perjuangan para dokter pada waktu itu. Harus Anda ingat kebangkitan nasional. Nah, dari situ maka semakin mengerucut untuk membuat sebuah negara yang namanya negara Republik Indonesia. Jadi dokter itu dari zaman dulu itu semangatnya adalah bekerja untuk negaranya. Waktu itu zaman kebangkitan nasional, dokter-dokter, calon-calon dokter tidak memikirkan dirinya, tapi memikirkan bahwa kita ini siapa. Kita harus membentuk satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, sekarang jiwa yang seperti itu di mana gitu loh. Saya heran ketika ada pertengkaran, ada ketidakpuasan ini, yaitu Ikatan Dokter Indonesia, bahwa menterinya akan membuat suatu undang-undang. Ini boleh usul apa saja, tetapi tidak ada tempatnya untuk tidak setuju seharusnya. Ada suatu kalimat yang sangat menyedihkan waktu saya baca. Idi khawatir nanti kalau Menkes menjadi super body. Loh, ya memang dia super body yang mengatur kesehatan di Indonesia. Itu udah berdasarkan undang-undang. Kalau ID malah tidak boleh ikut mengatur. Karena ID adalah organisasi profesi biasa. Dan nampaknya ada yang menyebutkan bahwa ID berafiliasi dengan pemerintah. Nggak bisa tuh bekerja sama dengan pemerintah. Ya semua memang bekerja sama. Dan menurut saya, pemerintahlah yang punya wewenang mengatur dokter. Seperti apapun juga maunya pemerintah, ya kita harus tunduk. Karena kita di dalam negara Republik Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan ketika Indonesia merdeka, maka yang dipercaya untuk mengelola negara itu adalah pemerintah. Siapa sih pemerintah? Pemerintah adalah pemenang pemilu. Bukan yang lain, bukan organisasi, bukan LSM, bukan organisasi massa yang lain. Pemerintah adalah pemenang pemilu. Itulah yang berhak mengatur negara ini. Nah, perkara aturannya semrawut, ugal-ugalan nggak tahu ya, itulah adanya gitu. Tapi pemerintah bertanggung jawab penuh jalannya berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, kebetulan menterinya adalah Pak Budi. Orangnya sangat berpikir maju ke depan. Dan dia merasa bahwa susunan sistem kesehatan yang ada di Indonesia sekarang ini berantakan. Dan itu memang betul. Itu saya rasakan juga. Kebetulan saya seorang dokter, pernah jadi PBID, pernah jadi Menkes. Jadi saya bisa merasakan dua-duanya.
Waktu saya menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia, ketika itu diketoklah Undang-Undang Praktek Kedokteran, diketoklah KKI, diketoklah MKEK, segalanya diambil dari Depkes. Depkes tidak berdaya apa-apa. Ini apa ini? Ini aturan siapa ini kok begini? Ini aturan neoliberalisasi. Anda tahu aturan neoliberalisasi itu dari mana? Dari penjajah. Karena dengan aturan tersebut bahwa pemerintah itu dikecilkan, pemerintah dilemahkan, pemerintah tidak boleh mengurus rakyatnya secara langsung, pemerintah tidak boleh hadir di dalam kesengsaraan rakyatnya. Maka terciptalah semuanya jadi ide yang memegang. Saya waktu itu ya kaget, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena meletusnya memang pada tahun 2004. Ya barangkali aturan yang liberal ini akan baik, dan sekarang sudah sekian puluh tahun, 18 tahun berlalu. Ketika wewenang Menkes itu diambilin oleh organisasi di luar pemerintah, jadinya seperti sekarang. Memang itu yang dikehendaki oleh neokolonialisme, supaya pemerintahnya lemah. Tapi era sekarang itu sudah berlalu. Era itu sudah berlalu. Sekarang dunia sudah berubah. Bahwa pemerintah harus menjadi kuat kembali. Kalau di ekonomi itu ada corporate capitalism yang sekarang mulai pudar, yang akan digantikan dengan state capitalism. Jelas RRC leading di dalam hal itu kan. Nah, maka seluruh dunia berubah bahwa nasionalisme itu harus kuat. Nggak akan kalah dengan ormas tidak akan kalah dengan LSM manapun. Itu pemerintah yang benar, dan yang penting kita harus mengawal Omnibus Law-nya Pak Budi ini benar-benar enggak untuk kemaslahatan rakyat apa tidak. Itu yang kita kawal, bukan untuk ide bagaimana, untuk PDSI bagaimana, I don't care about that. Ya, kita pikir bahwa Pak Budi ini akan mengocok semua undang-undang itu dan dipilihin mana yang memang pasti memaslahatkan rakyat, terutama di bidang kesehatan. Saya yakin dia pinter, tujuannya pasti untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk yang lain. Bukan untuk menyinggung ide. Kenapa kok undang-undang praktek kedokteran dihapus? Ya memang menurut mata dia, menurut pandangan dia, ini undang-undang praktek kedokteran itu menghambatlah dan sebagainya, kita nggak tahu. Nah, dan itu hak prerogatifnya dia. Memang yang punya wewenang untuk mengatur dokter dari hulu sampai hilir itu pemerintah. Dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. Itu udah clear, itu sudah sah, itu sudah jelas berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara kita. Jadi apapun, karena yang mempunyai wewenang dia, organisasi profesi nggak punya wewenang apa-apa, LSM nggak mempunyai wewenang apa-apa. Tapi yang penting di dalam undang-undang Omnibus Law, undang-undang kesehatan yang baru, kita ingin lihat, kita ingin yakin bahwa rakyat mendapat kemaslahatan dengan undang-undang baru tersebut. Rakyat menjadi primadona di dalam undang-undang yang baru tersebut. Itu yang penting. Jangan kita berantem karena organisasi. Salah. Kita sudah dewasa, kita sudah 75 tahun merdeka. Kita harus sadar betul itu. Bahwa pemerintah memang ditugaskan untuk ngurus negara di bidangnya masing-masing. Kalau Menteri Kesehatan jadi bidang kesehatan. Dan sekarang Menteri Kesehatan mengambil wewenang, harus mengetahui seberapa dokter yang harus diproduksi,
bagaimana dia harus mendistribusikan dokter-dokter itu, bagaimana semua wilayah harus ada dokternya, bagaimana alat-alatnya lengkap di seluruh Indonesia. Nah, yang penting itu, nah itu bukan urusan profesi lagi. Ikatan Dokter Indonesia itu ikatan profesional yang seharusnya mengurus profesi dokter. Yang terpenting adalah kemaslahatan dokter sendiri yang harus Anda awasi. Kalau ada dokter yang tersio-sio dengan satu aturan, dia kehilangan pekerjaannya, dia dituduh malpraktek, nah itu dokter ID membelanya, ID mengurusnya, gitu loh. Jadi ID itu untuk bekerja untuk kemaslahatan dokternya. Jangan mengatur. Jangan mengatur. Yang mengatur hanya menteri. Yang boleh mengatur hanya pemerintah. Karena itu ada undang-undangnya. Dan di dalam Omnibus Law, undang-undang praktek kedokteran pasti dicabut. Undang-undang kesehatan yang saya buat juga dicabut. Undang-undang rumah sakitku juga dicabut. Dan mudah-mudahan menjadi undang-undang yang lebih baik. Kita pengen tahu perjalanan seterusnya. Itu yang mesti kita awasin. Kita mesti awasin, jangan mentang-mentang di Omnibus Law kemudian dokter asing silakan masuk. No, itu jangan dulu Pak Budi, ya gitu. Jangan dulu Pak DPR. Pak DPR juga harus mempunyai jiwa nasionalis yang baik gitu. Jadi nggak ada pertengkaran, tidak ada perdebatan lagi. Malah berdebat, malah Menteri Kesehatannya udal-udal perputaran uang lah segala macam gitu kan, memalukan sebetulnya, memalukan kita semua. Kalau memperbarui STR itu satu orang habis 6 juta. 6 juta itu padahal yang memperbaiki itu 77.000, jadi 400 miliar. Nah, itu saya baca. Nah, itu kan saya kaget. Wih, kok jadi duit gitu. Lah itulah karena Menteri Kesehatan kita tuh banker, dia ahli perbankan, dia ngitung-ngitung uang pinter banget. Jadi ya akhirnya karena diayal-ayal ya dia tetap mengeluarkan itu. Kalau enggak kan dia tidak mengeluarkan itu. Tapi yakinlah, mudah-mudahan apa yang dikerjakan beliau itu betul-betul mengembalikan wewenang Menkes bekerja untuk melindungi kesehatan rakyatnya. Bukan orang lain yang melindungi. Ya, jadi menterinya. Misalkan jaminan sosial. Dulu saya bisa tuh Jamkesmas di bawah saya. Yang belum saya zaman memang yang kaya dan yang agak kaya. Saya nggak menjaminnya. Yang saya jamin yang miskin dan near poor atau agak miskin. Itu saya gratiskan. Saya bisa loh. Nah mungkin BPJS barangkali juga akan lebih galau lagi daripada ini. Tapi itulah selama 18 tahun ini pemerintah yang namanya Menteri Kesehatan kehilangan wewenang dalam mengatur segala-galanya yang berkaitan dengan kesehatan untuk rakyatnya. Itu saya alami. Jadi sekarang ini menteri yang sekarang ingin mengembalikan itu wewenang untuk mengatur. Pemerintah regulator. Mengatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku pastinya. Dan saya mohon mudah-mudahan terinspirasi dengan preambul Undang-Undang Dasar 45. Ayo kita kawal bersama Undang-Undang Omnibus Law tentang kesehatan. Kita fokuskan hasilnya harus berpihak kepada rakyat. Tidak ada yang lain. Jadi mohon ID juga sabar, coba direnungkan kembali
apa yang ID nggak setuju dan apa yang ID setuju. Misalkan pendidikan dokter, sebetulnya ID juga nggak ada hubungan kan dengan pendidikan dokter. Yang bertanggung jawab pemerintah, mau dokternya apa kek, tergantung kebutuhan pemerintah. Misalkan pemerintah butuh dokter yang kira-kira levelnya segini karena mau sebar ke seluruh wilayah Indonesia. Tapi kita di perguruan tinggi kepinginnya dokter yang level ini gitu. Yang bisa bersaing dengan dokter-dokter asing. Oke, sebagian boleh. Tapi ada program yang baku, program utama untuk ke seluruh Indonesia. Ingat loh, Pak Harto itu bisa impres. Seluruh daerah pelosok-pelosok terisi dokter semua. Pak Harto mengatur dokter karena Pak Harto bayarin dokter. Pak Harto memberikan NIP dokter ketika dokter lulus. Tapi kamu harus kerja di pelosok sana. Dan kami mengerjakan dengan gembira. Karena saya dapat NIP, saya dapat uang untuk saya tinggal di sana. Bayar gajinya ya lancar. Saya mendapat rumah, saya mendapat kendaraan di wilayah yang sangat terpencil. Itu Pak Harto loh. Masa sudah sekian tahun kita masih kalah dengan Pak Harto. Namanya program Inpres. Coba buka lagi buku. Nah, pemerintah membiayai sekolah kedokteran dengan subsidi tentunya. Jadi mahasiswa tidak bayar tinggi-tinggi banget yang seperti sekarang. Ini saya nggak tahu untuk apa. Spesialis, apalagi masuk spesialis, bayarnya mahal-mahal banget. Saya juga nggak tahu untuk apa. Dulu waktu saya jadi menteri, KPK mau memeriksa itu, tapi saya nggak ngerti. Saya bilang saya nggak ngerti seluk-beluknya. Saya bilang begitu saja. Dan kemudian Pak Antasari nggak jadi. Waktu itu Pak Antasari menjadi ketua KPK, dulu sangat erat hubungannya dengan Kementerian Kesehatan. Ini adalah suatu fenomena yang benar-benar pantas untuk kita pikirkan ke depan. Kita harus menjadi negarawan. Kita ini orang-orang yang terdidik, yang beruntung mendapat kesempatan pendidikan dokter itu nggak gampang. Tapi leluhur kita dulu, nenek moyang kita dokter, itu berjuang untuk negara. Sekarang kita lupa dengan negara. Nah ini, kalau kita sadar bahwa ini negara itu sejak merdeka itu memang yang harus mengatur adalah pemerintah. Dan siapakah pemerintah? Pemerintah itu adalah pemenang pemilu kali itu. Dan pemerintah itu di bidang kesehatan adalah Menteri Kesehatan. Tetapi pada tahun 2004, gelombang neoliberalisme melanda seluruh dunia. Di Indonesia pun juga terlanda. Dan itu dari tahun 98. Baru tahun 2002, Undang-Undang Dasar kita terkoyak-koyak menjadi undang-undang baru yang kondusif terhadap neoliberalisasi. Nah, ternyata neoliberalisasi juga merambah ke bidang kesehatan, yaitu pasar bebas. Hal-hal yang penting pemerintah tidak boleh pegang. Hal-hal yang penting biar dipegang saja oleh organisasi profesi. Sehingga pemerintah tingak-tinguk. Kok distribusi dokter, kok susah amat. Kok inilah ya karena sudah dicabutin semua Pak. Wewenang Menteri Kesehatan juga bisa mendistribusikan dokter ke Papua tanpa nyangoni. Tanpa menjanjikan bahwa dikasih NIP. Setelah dikasih NIP nanti di sana 3 tahun saja. Setelah 3 tahun balik pulang sini saya sekolahin spesialisasi kebutuhan negara. Dibayarin lagi sekolahnya. Tuh kan enak. Itu Pak Harto loh. Jadi ya masing-masing pemerintahan itu ada gayanya, ada
bagus dan jeleknya, yang baik-baik yang kita ambil, yang jelek-jelek ya jangan. Nah, banyak sekali saya semakin baca semakin pusing dan prihatin. Tolong DPR dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pak Budi yang saya hormati, saya percayakan kepada Anda untuk memperbaiki undang-undang ini dan tolong dicatat, tolong sesuaikan dengan preambul Undang-Undang Dasar 45. Jangan disesuaikan dengan Undang-Undang tahun 2002. Carilah patokan di preambul Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Kesehatan di Omnibus Law ini. Kalau Anda memang akan memperbaiki kemaslahatan kesehatan rakyat, maka undang-undang tersebut harus menunjukkan berpihak kepada rakyat. Berpihak kepada rakyat. Tidak ada yang lain. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan kita semua mengawal undang-undang kesehatan di Omnibus Law agar undang-undang yang jadi nanti berpihak kepada rakyat. Sehingga akan menambah kesehatan rakyat semesta. Dan kalau rakyat sehat, negara kuat. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.